Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita kembali akan melanjutkan kegiatan praktikum kita dari mata kuliah klimatologi laut. Kalau pada praktikum sebelumnya itu mengenai cara download data angin di web Copernicus. Kali ini kita akan melakukan pengolahan data dari data yang telah kita download pada praktikum sebelumnya, dan tahapan dari pengolahan datanya kita di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ekstraksi data, kemudian penyusunan data, dan terakhir analisis data. Untuk praktikum kali ini kita menggunakan yang jelas pertama data yang telah kita download pada praktikum sebelumnya atau pada modul sebelumnya. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan beberapa perangkat lunak. Pertama kita akan menggunakan ODV atau Ocean Data View untuk ekstraksi datanya. Kemudian nanti data yang telah diekstraksi tersebut kita akan olah atau kita analisis menggunakan Microsoft Excel dengan beberapa persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang digunakan untuk pengolahan data, karena data angin yang kita download di Copernicus pada modul sebelumnya itu masih dalam bentuk komponen dan belum berbentuk arah dan magnitudo atau arah dan kecepatan. Oke, kita langsung saja memulai untuk praktikumnya. Yang pertama kita cari dulu datanya di tempat kita penyimpanan data. Oke, ini data yang sudah kita download pada praktikum sebelumnya ya. Kemudian kita buka software ODV nya, Ocean Data View. Setelah dibuka, tahap pertama itu yang kita lakukan adalah menampilkan data di ODV, bisa dengan file, kemudian open. Kita cari filenya di mana, atau cara yang lebih cepat bisa dengan cara seperti ini. Kita ke folder di mana datanya disimpan ya, kemudian kita drag datanya nih, data angin yang udah kita download, kita drag ke ODV seperti ini, kemudian kita lepas gini aja. Nah, untuk di bagian sini kita next aja. Nah, ini area of interest yang udah kita tentukan ya pada praktikum sebelumnya. Jadi kalau dari data yang berdasarkan area of interest yang kita tentukan kemarin, diperoleh ada 9 titik atau 9 stasiun yang perekaman data anginnya. Nah, kemudian kita pilih finish. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Oke, sekarang waktunya untuk kita ekstraksi datanya. Kita ekstraksi terlebih dahulu data yang ada di sini untuk kita konversi, kemudian kita analisis. Nah, yang pertama kita sudah ekspor, terus kita pilih station data, lalu kita pilih ODV spreadsheet file, kemudian kita cari folder penyimpanan ya. Yang penting terserah di mana aja, yang penting tahu di mana data tersebut disimpan. Kemudian ini namanya bisa diganti kalau mau diganti untuk lebih mudah mengetahui yang mana datanya. Setelah ganti nama, kemudian pilih save. Ini kita klik OK aja. Nah, kemudian ini story exportnya kita hilangkan, kemudian export data errors-nya juga kita hilangkan. Jadi kita hanya masukkan use compact output format, export data quality flag sama data info, export data info, kemudian OK. Nah, nanti sampai muncul notif seperti ini yang menyatakan bahwa exportnya sudah selesai atau complete ya. Klik OK. Nah, setelah itu data ini ODV nya bisa di minimize atau di close. Kemudian ini data yang sudah kita yang sudah kita ekstrak ya. Kemudian setelah kita ekstrak
kita buka program Microsoft Excel untuk kita lakukan konversi. Oke, ini kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, ini kemudian biar lebih rapi ya, kita setting dulu font dan ukurannya. Kemudian kita save ya, kita save di terserah deh di mana aja untuk penyimpanannya. Yang penting kawan-kawan semua tahu di mana data yang digunakan. Nah, kita simpan di sini, kita kasih nama data angin. Kemudian formatnya kita pakai yang nih Access 97 2003 workbook, karena biar nanti datanya, karena ada beberapa software untuk pengolahan data itu untuk membaca format Excel di atas 2010 itu nggak bisa, karena format Excel di atas 2010 itu menggunakan format XLSX, itu yang jarang bisa dibaca ya ke beberapa software. Jadi kita pakai format lama yang XLS seperti ini. Kemudian kita pilih save. Nah, setelah itu kita buka data yang sudah kita ekstrak tadi di ODV. Nah, ini data angin yang ini yang sudah kita ekstraksi dari ODV tadi. Cara bukanya bisa dengan klik kanan, kemudian open with, pakai Excel begini, atau kalau mau cepat kita pilih filenya, kita drag, kita tarik ke Excelnya, kemudian lepaskan begini. Nah, nanti munculnya datanya seperti ini. Oke, nah ini udah. Kemudian di Excelnya kita yang di data ini kita pilih aja semua, kita blok nih data yang ada di file time ini dari sini kita blok semua. Kita tekan aja Ctrl Shift kemudian panah bawah biar keblok semua. Kemudian kita paste di Excel yang kita sudah bikin, kita paste di kolom kedua, karena nanti di bagian sini kita akan di baris kedua kita akan di kolom di baris pertama kita akan kasih header data ya. Jadi ini kita paste aja pakai paste value seperti ini. Oke, kalau sudah, nah kalau sudah kita pisahkan dulu antara tahun, bulan, hari, dan jamnya dengan cara kita ganti formatnya dari text to column ya. Pertama kolom A ini kita blok gini aja, kita klik, kemudian kita pilih data. Nah, kita pilih text to column. Nah, sekarang kita perhatikan, nah ini kita pilih delimited, next. Nah, kita harus perhatikan dulu pemisah tiap data ya. Yang pertama di sini dia dipisahkan dengan tanda strip, kemudian dipisahkan juga dengan huruf T besar. Nah, sekarang kita gunakan yang stripnya dulu untuk memisahkan data waktu ini. Kita pilih other, kemudian kita isi dengan strip seperti ini, lalu next, kemudian finish. Nah, sekarang kita udah dapatkan data tahun dengan bulan yang sudah terpisah, namun tanggal dengan jam masih gabung. Nah, ini kita blok lagi yang C nya seperti ini, lalu kembali kita pilih text to column. Nah, ini kita tetap pilih delimited, ini kita pilih next. Nah, sekarang di bagian ini pemisahnya adalah huruf T. Nah, ini kita sesuaikan, kita ganti dengan huruf T besar seperti ini, kemudian kita pilih next, lalu kita pilih finish. Nah, sekarang kita udah dapat data tahun, bulan, tanggal, dan jam dengan masing-masing kolom seperti ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke data Excelnya ya, ke data angin yang sudah kita sudah kita buka dengan Microsoft Excel tadi. Nah, sekarang kita balik dulu, kemudian kita copy ini lintang dan bujur dan lintang ini titik koordinat dari 9 stasiun yang kita ekstrak tadi. Kita copy dulu yang bujurnya, sama caranya, blok semua, kemudian kita letak di kolom E,
lalu balik lagi kita copy yang lintangnya. Nah, kita copy lintangnya, kemudian kita paste di sini. Yang terakhir kita copy data U10 ini dan V10. Jadi copy aja gini, kemudian tahan Ctrl, tahan Shift, kemudian panah bawah, kemudian paste di sini. Nah, kemudian yang satu ini kita buang aja dengan cara gini, blok seperti ini, pilih home, lalu pilih delete di sini. Nah, ini udah terpisah ya, udah nggak ada lagi. Sekarang kita punya data U dan data V. Nah, untuk yang ini kita bisa hapus aja atau kita close. Nah, sekarang kita beri header datanya. Kita beri header data, kita blok dulu baris satu seperti ini, kemudian pilih insert. Nah, ini kita beri nama headernya tahun, bulan, tanggal, jam, bujur, lintang, U10, V10. Nah, sekarang kita udah ada datanya yang udah terpisah-pisah. Ini ada 9 data ya, ada 9 data. Oh, ini ada kelebihan satu, kita bisa hapus aja kelebihan. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke atas. Ini kita foto kolomnya, di lebar kolomnya kita atur dulu. Nah, kemudian setelah seperti ini kita buat dulu satu header lagi dengan nama U, kemudian V. Selanjutnya kita buat di sini header lagi ya, kita buat header lagi dengan nama, di sini kita beri simbol ini, kita beri simbol ini simbol alpha. Kemudian di kolom L kita beri nama kuadran. Kemudian setelah kuadran itu kita masukkan simbol lagi, ini simbol Pi. Kemudian setelah simbol Pi kita masukkan lagi headernya dengan nama arah datang. Setelah arah datang ini kecepatan, kemudian keterangan arah datang. Setelah keterangan arah datang, selanjutnya arah bertiup ya, bertiup. Ini sebenarnya yang arah bertiup ini nggak perlu, tapi untuk penambahan aja nggak apa-apa. Keterangan arah bertiup seperti ini. Jadi datanya seperti ini, headernya. Fontnya ganti dulu ya, nah, pakai Arial aja biar lebih besar. Keterangan arah bertiup. Nah, kemudian di U dan V ya, di U dan V ini kita konversi dulu nilai U10 dan V10. Jadi kalau data angin dari Copernicus ini komponennya harus dikali dulu dengan -1 agar mendapatkan inverse dari kedua nilai di sini, atau kebalikan nilai dari di sini. Karena kalau tidak dilakukan perkalian atau melakukan inverse datanya, nanti hasil arah datang anginnya malah menjadi arah kemana angin bertiup, bukan arah datangnya angin, seperti itu. Jadi di sini kita kali dengan -1, kita masukkan aja rumus seperti ini, sama dengan pilih data di U10 dikali dengan -1 seperti ini. Nah, untuk yang V nya sama rumusnya, tinggal U di sini sama dengan di sini rumusnya, jadi kita tinggal tarik aja begini. Oke, nah kemudian ini klik aja 2 kali, ini klik 2 kali supaya datanya langsung dapat persamaan yang sama. Oke, nah kemudian
Setelah itu kita akan isi data di kolom alpha ya, di kolom alpha. Di kolom alpha ini kita akan isi dengan persamaan berikut ya. Ini persamaannya. Jadi ini kalau mau dilihat persamaannya, nah ini persamaannya kalau kita copy di sini bisa nggak ya? Nah ini persamaannya absolut atan J2 I2. Ini persamaannya bisa dilihat di sini. Nah ini tinggal di enter aja. Oke. Nah ini persamaannya untuk menghasilkan nilai dari alpha ini. Untuk header kita bold aja ya biar lebih kelihatan. Nah kemudian tinggal turunkan ke bawah begini, klik 2 kali. Selanjutnya kita akan isi mencari nilai kuadran. Nah untuk nilai kuadran itu lumayan lumayan panjang formulanya. Nah formulanya bisa sama bisa beda, maksudnya gini. Jadi kalau agar memudahkan kawan-kawan untuk mengikuti persamaan di dalam modul ini, susun datanya sesuai dengan kolom dan baris seperti ini yang ada di video ya, biar nanti persamaan yang digunakan juga sama dengan yang dituliskan di videonya. Nah untuk kuadran, persamaan yang digunakan itu menggunakan fungsi if ya, menggunakan fungsi if seperti ini. Ini saya paste dulu di sini. Nah ini dia fungsi if nya, menggunakan fungsi if. Nanti setelah ini kawan-kawan ketikkan di kolom L2 lalu enter, nanti akan keluar dia masuk kuadran berapa berdasarkan nilai dari I2 dan J2 nya. Tinggal 2 kali. Nah ini kita bisa buat dia rata tengah ya, rata tengah begini. Kemudian nah ini semua datanya udah masuk ya, udah ada sampai ke kolom paling bawah, data paling bawah ya, data tanggal 31 jam 11 malam tahun 2020. Oke, ini data kuadran udah dapat. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai untuk data pada kolom P atau kolom M2. Nah sama untuk M2 itu untuk yang di alpha ini kita masih menggunakan fungsi if ya, fungsi if nya tinggal kita masukkan persamaan ini. Ini karena persamaannya udah saya ketik, jadi saya tinggal copy paste aja. Nah untuk kawan-kawan yang mengikuti ini ya harus ketik satu-satu, samakan aja di sini dengan persamaan yang di atas ini, lalu tekan enter. Nah kita udah punya nilai alfanya, lalu tinggal kita klik 2 kali pada pojok kanan bawah supaya semua rumus atau persamaannya ngikut sampai ke data paling akhir. Nah selanjutnya kita akan isikan data untuk untuk arah datang ya, untuk arah datang. Nah untuk arah datang ini pertama kita akan cari vektor atau sudut arah datangnya angin atau arah angin bertiup. Kita gunakan persamaan ini. Jadi di kolom N2 ini kita klik di sini. Nah ini persamaannya, enter, kemudian klik 2 kali. Nah untuk arah datang ini nilainya kita bikin satu, nggak usah pakai desimal untuk arah datang. Oke, nah kemudian kecepatan anginnya, ini kecepatannya dalam meter per second ya. Jadi ini persamaannya di kecepatan, kemudian kita paste di sini. Kawan-kawan bisa ketikkan langsung rumusnya ini. Ini kita tinggal seret ke bawah, ini kita gunakan untuk kecepatan 2 desimal aja. Oke, nah selanjutnya ini keterangan arah datangnya. Ini jadi keterangan arah 12 derajat, 15 derajat ini arahnya nih dari mana semua untuk kita ketahui. Nah kita gunakan persamaan if.
dengan fungsi if. Ini yang lumayan panjang nih rumusnya, jadi harus diketik dengan teliti. Nah ini rumusnya, dilebarkan. Nah ini dia, ketikkan seperti ini. Untuk kodenya ini N2 semua. Nah tapi kalau tergantung data arah datangnya kawan-kawan ada di kolom apa. Nah jadi supaya untuk memudahkan agar lebih baik menyusun datanya, urutannya sesuai dengan yang ada di modul video ini. Oke, kalau udah kita enter. Nah, kemudian kita dapat, kalau kita lihat di sini kita udah dapat, ini berarti kalau di sini ada keterangan utara, maka data angin pada jam 00 pada tanggal 1 ini bertiup dari arah utara, seperti itu maksudnya. Nah kemudian kita akan mencari arah angin bertiupnya, atau maksudnya dari utara dia bertiup kemana begitu. Nah ini kita gunakan persamaan ini, kita gunakan persamaan untuk mencari arah anginnya bertiup kemana. Nah kita pakai persamaan ini, kita letak di arah bertiup, kita paste di sini. Nah ini persamaannya, lalu enter. Sama ini klik ke bawah, ini dipakai nggak usah pakai desimal. Nah kemudian untuk terakhir keterangan dari kemana anginnya bertiup, kita masukkan persamaan dari fungsi if berikut ini. Nah ini kita pilih di sini, lalu kita paste di sini. Nah ini persamaannya, lalu kita enter aja. Kemudian ini klik 2 kali, maka kita udah dapatkan informasi bahwa pada waktu sekian atau tanggal 1 Januari jam 12 dini hari, angin dengan kecepatan 7,08 meter per sekon bertiup dari arah utara menuju selatan. Nah, seperti itulah kira-kira untuk pembacaan datanya secara sederhana. Oke, ini tahapan dari konversi data yang tadinya masih dalam bentuk komponen seperti ini. Sekarang kita sudah punya info atau data baru berupa data arah dan kecepatan anginnya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan analisis data sederhana ya. Ya, sederhana maksudnya kita akan cari data secara manual, kita akan cari dulu rataan minimum, maksimum, dan rata-rata durasi kecepatan anginnya. Nah nanti modul selanjutnya adalah melakukan visualisasi data berikut, menghasilkan persentase frekuensi kecepatan angin yang bertiup segala macamnya. Oke, untuk modul kali ini cukup sampai di situ aja. Dia sebenarnya modul yang ini lumayan panjang ya step-stepnya, jadi biar tidak lama untuk kalian nontonnya dan waktunya juga tidak terlalu panjang membosankan, jadi ini akan dibagi per part begitu ya, per part. Yang part keduanya nanti itu untuk bagian analisis data sederhananya. Jadi itu aja untuk kegiatan praktikum atau modul tentang pengolahan data kali ini. Ini belum selesai, masih ada part keduanya. Selamat mencoba, semoga modul kali ini membantu untuk kawan-kawan semua, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang melakukan praktikum mata kuliah ini. Terima kasih, selamat siang dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.